Baik, selanjutnya yaitu pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah pedoman utama yang menjadi dasar aturan dan tata cara hidup umat Muslim, berasal dari wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sumber ini mengatur ibadah, muamalah, dan akhlak untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan sesuai kehendak Allah. Adapun yang berasal dari wahyu Allah yaitu dasar utama hukum Islam yang mutlak dan universal. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad itu penjelasan praktis dari wahyu Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan utama dari pada sumber hukum Islam ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya itu ada pun macam-macam sumber hukum Islam. Jadi di sini itu sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu qiyas. Baik, memasuki yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini yaitu sumber utama wahyu Allah yang mutlak, di mana sumber hukum Islam itu mengenai tentang diambil daripada Al-Quran. Yang kedua itu hadis, yaitu penjelasan Nabi Muhammad. Hadis ini yaitu pilihan kedua jika di antara semua sumber hukum itu tidak ada terdapat di dalam Al-Quran, maka di hadis inilah untuk mendapatkan sumber hukum Islam tersebut. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini yaitu kesepakatan para ulama tentang masalah hukum. Apabila di antara Al-Quran dan hadis tidak terdapat sumber hukum Islam, maka kita akan mengambil ijma sebagai pendapat tentang sumber hukum Islam tersebut. Yang keempat itu qiyas, analogi hukum berdasarkan kesamaan. Jadi apabila di Al-Quran, di hadis, di ijma itu tidak terdapat larangan tentang sumber hukum Islam ini, maka diambillah daripada qiyas tersebut. Dan selanjutnya itu sumber hukum sebagai pelengkap. Jadi sumber hukum itu sebenarnya tidak hanya 4 tadi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tidak hanya itu ya, 4 itu tergantung 4 itu secara umum, dan secara luasnya lagi itu ada istihsan, maslahah mursalah, uruf atau kebiasaan, dan yang keempat itu ada aku. Baik, masuki dengan istihsan. Istihsan yaitu memilih solusi yang lebih baik meski tidak sesuai aturan umum berdasarkan keadilan. Kedua, yang selanjutnya itu maslahah mursalah, pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak diatur dalam teks Al-Quran atau hadis. Jadi ini dipertimbangkan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Terus uruf itu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang keempat itu fatwa, pendapat hukum dari ulama atau lembaga Islam tentang masalah tersebut. Jadi ini fatwa ini pendapat hukum dari ulama ya, atau lembaga Islam. Selanjutnya itu yaitu pengertian hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat dan menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan sunnah yaitu cara hidup, perilaku, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang diambil dari hadis, mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Jadi perbedaan hadis dan sunnah ini, hadis itu perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah itu cara hidup, perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu perspektif para ahli usul fikih. Jadi di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama itu Hasbi Asy-Syadiki, yang kedua Abdul Wahab Khalaf, dan yang ketiga Amir Syarifuddin. Yang pertama itu Hasbi Asy-Syadiki. Hasbi Asy-Syadiki berpendapat bahwa sumber hukum Islam meliputi Al-Quran,
hadis, ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah musalah yang digunakan secara bertingkat dari Al-Quran sampai ke maslahah musalah. Yang kedua itu Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf membagi sumber menjadi dua, yaitu sumber utama dan sumber pelengkap. Sumber utamanya itu Al-Quran dan Sunnah. Sumber sebagai pelengkapnya itu ada dua juga, yaitu ijma dan qiyas. Dengan sumber istinbat lainnya harus sesuai keempat sumber utama tersebut. Selanjutnya itu menurut Amir Syarifuddin membedakan sumber pokok Al-Quran, Sunnah, dan sekunder ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Jadi Amir Syarifuddin ini membedakan sumber itu ada dua, yaitu sumber pokok dan sumber sekunder. Selanjutnya yaitu penerapan sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Cara penerapannya itu dengan cara rujukan utama untuk semua masalah hukum. Jadi semua masalah hukum itu dirujuk ke Al-Quran, dicari caranya, itu paling utama mencari ke Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah sebagai rujukan pertama daripada sumber hukum Islam. Yang kedua yaitu hadis, menjelaskan dan mencari hukum-hukum Al-Quran. Hadis berarti menjelaskan dan merinci hukum-hukum Al-Quran. Yang ketiga itu ya ijma, kesepakatan ulama tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika hukum Islam tidak didapatkan di Al-Quran atau di hadis, maka dicarilah di ijma atau dalam kesepakatan ulama. Yang keempat yaitu qiyas, analogi untuk masalah baru yang tidak tercantum. Nah, jika tidak ada di Al-Quran, hadis, ijma, maka dikiaslah kita mencari sumber hukum Islam tersebut. Selanjutnya itu integrasi lintas disiplin ilmu. Nah, di sini ada tiga, yaitu menurut ilmu agama, psikologi, dan sosiologi. Menurut ilmu agama, sumber hukum Islam adalah kepatuhan terhadap wahyu Allah dan ajaran Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut psikologi, sumber hukum Islam yaitu pembentukan karakter, ketenangan jiwa, dan kesejahteraan mental melalui nilai-nilai moral. Adapun menurut sosiologi, sumber hukum Islam ini diciptakan untuk agar masyarakat bisa adil, harmonis, dan terstruktur dengan norma-norma sosial. Hukum Islam berfungsi holistik untuk mengatur hubungan dengan Allah, membentuk kepribadian individu, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Adapun manfaat dan hikmah mempelajari sumber hukum Islam yaitu yang pertama, pemahaman mendalam, yaitu memahami ajaran Islam secara lengkap dan menghindari kesalahpahaman atau konflik antar masyarakat. Yang kedua itu kedekatan dengan Allah, yaitu dapat meningkatkan ketaatan dan kedekatan dengan Allah melalui pemahaman ajarannya. Yang ketiga itu pembentukan karakter, manfaat dan hikmah sumber hukum. Yang ketiga yaitu dapat membentuk
kepribadian karakter menjadi kepribadian yang jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu keadilan sosial. Menyelesaikan masalah dengan prinsip syariat yang adil dan bijaksana. Yang terakhir yaitu harmoni masyarakat. Menciptakan kehidupan yang tertib, harmonis, dan sejahtera bagi semua. Selanjutnya itu adapun penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menerapkan ibadah, muamalah, berakhlak, dan interaksi sosial atau hasil daripada penerapan sumber hukum Islam ini. Adapun ibadah yang dijalankan di kehidupan saat itu seperti salat, puasa, zakat, haji, yang mana semua itu ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu akhlak, dengan cara berakhlak bersikap jujur, santun, adil, peduli, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya beliau yang masya Allah sekali. Yang ketiga yaitu muamalah, seperti menjalankan bisnis, pernikahan, dan hukum keluarga dengan prinsip syariat. Yang keempat itu adapun hasilnya, yaitu hasil daripada penerapan dalam kehidupan saat ini, maka dapat menjadikan individu kita, menjadikan kehidupan kita itu menjadi tertib, adil, harmonis, sebagaimana sesuai ajaran agama Islam, sebagaimana menurut Al-Quran, menurut hadis, sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.